Ustaz, saya ingin menanyakan apakah setelah kita meninggal yang disiksa di alam barzah itu jasad atau ruh? Karena seperti yang saya tahu ketika setelah meninggal ruh kembali ke Allah. Mohon penjelasannya. Ruh, alam barzah ruh, alam barzah ruh, alam barzah ruh. Pak Profesor ini yang mengaku berakidah ahli sunnah wal jamaah. Benarkah akidah yang disampaikan oleh beliau itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah? Atau jangan-jangan benar apa yang dikatakan oleh Pak muridnya Pak Dzulkarnain M. Sunusi ini? Bahwa keilmuan Pak Dr. Khalid Basalamah ini kurang. Menangnya cuma di follower dan bisnis saja. Bukan kata saya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah, salah seorang profesor, doktor, ustadz kebanggaan kaum Wahabi. Ditanya oleh jamaahnya, apakah mayit di alam barzah di kuburan ini yang disiksa itu ruhnya atau jasadnya? Atau kedua-duanya? Maka jawaban Pak Doktor dengan tegas bahwa yang disiksa itu adalah ruh-ruh. Alam barzah itu ruh-ruh-ruh. Oke, sekarang kita buktikan apakah akidah ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan pernyataan Pak Profesor ini masalah akidah ya. Sesuai dengan pernyataan Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah atau tidak. Oke, saya akan menjawab mereaksi pernyataan beliau itu dari Syekh dan imam-imam mereka sendiri. Oke, pertama adalah Imam Ibnu Bas. Syekh Ibnu Bas atau yang oleh mereka disebut Al-Imam Ibnu Bas ini ditanya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah masalah siksa kubur. Mahia akidatu ahli sunnati wal jamaati fi adzabil qabri. Apa akidah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah siksa kubur? Wahal huwa ala ruhi fakot. Apakah yang disiksa itu hanya ruhnya saja? Au ala ruhi wal jasadi. Atau kedua-duanya. Yang disiksa itu ruhnya dan jasadnya. Bagaimana jawaban beliau? Oke, kita bandingkan sekarang jawaban dari Al-Imam Ibnu Baz dengan Pak Profesor Dr. Khalid Basalamah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaati yu'minuna bi'adzabil qabri wa na'imihi. Ahli sunnah wal jamaah mengimani tentang adanya siksa kubur dan kenikmatan di kubur. Annahu hakun, bahwasanya siksa dan kenikmatan kubur itu adalah benar. Terjadinya ala ruhi wal jasadi. Terjadi terhadap ruh dan jasad jami'an semuanya. Bukan ruh saja Pak Profesor Doktor. Ini perkataan atau fatwa dari Imam Ibnu Bas sesuai dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Le ente gimana Pak Doktor? Ngaku-ngaku ahli sunnah tapi akidahnya seperti itu. Walakin nasibur ruhi aktsar, tetapi bagian ruh itu lebih banyak kata beliau. Kama qala jalla wa ala, kama qala Allahu jalla wa ala. Teruskan sendiri Pak Doktor biar tidak panjang. Kita lanjut ke pernyataan imam berikutnya. Oh, ini yang saya sebutkan adalah ulama-ulama rujukan Salafi Wahabi plus 62 ya. Bukan dari Syafi'iyah, Malikiyah, bukan. Dari ulama-ulama kalian sendiri. Nah, berikutnya ini adalah kitab Majmu'ul Fatawa, karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tepatnya di juz yang kedua. Fa'idha arafta hadhil aqwal ats-tsalatsah al-batilah. Ketika kalian sudah mengerti tiga pendapat yang batil, silakan kalau ingin tahu baca sendiri di atasnya ini ada tiga pendapat yang batil tentang siksa kubur. Maka ketahuilah anna madhhab salafil ummah wa a'immatiha. Ketahuilah bahwa madhabnya salaful ummah
Dan imam-imam salaf ini Pak Dr. Khalid Basalamah, annal mayyita, bahwasanya mayit idza mata, apabila sudah meninggal dunia, yakunu fi na'imin au adzabin. Mereka mayit itu bisa berada dalam kenikmatan atau dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika, bahwasanya nikmat atau siksa pada mayit di alam kubur ini Pak Doktor, yahsulu li ruhihi wa li badanihi, terjadi terhadap ruhnya dan terhadap badannya Pak Profesor, bukan hanya ruhnya saja. Ini kata Ibnu Taimiyah loh. Wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqatil badan muna'amatan aw mu'adzabatan. Ruh ini akan tetap kekal setelah berpisah dengan badan, bisa jadi muna'amah, terdapat nikmat, au mu'adzabah, atau disiksa. Wa annaha, bahwasanya ruh ini Pak Doktor, tattasilu bil badan ahyanan, kadang-kadang suatu ketika ini bersambung berhubungan lagi dengan badannya. Fayahsulu lahu ma'aha an-naim wal azab, maka antara badan dan ruhnya ini, bersama dengan ruhnya ini, terjadilah nikmat dan siksa. Artinya kenikmatan dan siksa kubur ini bisa terjadi Pak Doktor terhadap ruh dan badannya, terhadap badan bersama ruhnya Pak Profesor Doktor. Nah, sungguh aneh. Sekarang akidah siapa yang diikuti oleh Pak Doktor ini? Bukankah itu akidah ahli sunnah wal jamaah? Sebagaimana kata Pak Yazid Jawas, kalau masalah akidah ndak boleh beda-beda. Ahli sunnah wal jamaah itu akidah soalnya. Ya, akidah. Ini penjelasan pertama Imam Ibnu Baz, rujukan mereka. Yang kedua Syekh Ibnu Taimiyah, rujukan mereka. Menjelaskan tentang akidahnya ahli sunnah wal jamaah seperti ini. Nah, sekarang kita dengarkan ini suara dari ulama rujukan para Wahabi Indonesia juga ya. Syekh Muhammad Shaleh Al Fauzan. إذا كان الميت يعذب في قبره فكيف يعذب بجسده أو بروحه، وإذا كان يعذب بجسده فكيف يعذب الذين يحرقون أو الذين تتفجر بهم السيارات. Syekh Muhammad Shaleh Al Fauzan ini ditanya, bagaimana mayit disiksa di kuburannya? Apakah dengan ruhnya atau badannya? Kalau badannya, bagaimana sekarang yang terbakar, hangus badannya, hancur, terlindas kendaraan, terlindas kereta api, atau gimana lah, hancur lebur badannya itu. Bagaimana caranya? Bagaimana jawaban dari Syekh Muhammad Shaleh Al Fauzan? Kita ikuti. الواجب على المسلم أن يعتقد ما دلت عليه الأدلة الصحيحة من أن الميت يعذب في قبره أو ينعم. يجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. Kewajiban seorang muslim adalah meyakini bahwa mayit di kuburannya itu bisa mendapatkan siksa atau kenikmatan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dan ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim. صحة وتواتر الأحاديث والأدلة بذلك من الكتاب والسنة، فعذاب القبر أو نعيمه حق، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما كيفية التعذيب فهذه مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله، ولكن الظاهر والله أعلم أن التعذيب يقع على الروح وعلى البدن، بل هو الحق أنه يقع على الروح وعلى البدن، فيعذب البدن وإن استحال إلى تراب فإنه يعذب لظاهر الأدلة، يعذب مع الروح. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. Kesimpulannya Pak Doktor, jawaban beliau, keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu harus meyakini bahwa yang disiksa atau mendapatkan kenikmatan di alam kubur ini, sekalipun badannya hancur, lebur, atau sudah menjadi debu, yang disiksa adalah ruhnya dan badannya. Ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Terus keyakinan siapa yang ente jelaskan Pak Doktor?